yang terbelenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa masa lalu, kemudian melaksanakan semua hak Allah atau perintah Allah. Nah, bisa diamati gambar tersebut, orang tersebut lagi ngapain? Berdoa. Lagi berdoa ya, tapi sampai bertaubat. Nah, jadi taubat secara istilah itu adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, karena menganggapnya itu buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, dari kebaikan ini bisa berupa apa saja sih? Nah, bisa berupa kita melakukan kebaikan kepada orang lain, misal kita banyak bersedekah, kemudian sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada dalil dari perintah taubat. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bisa dibaca bersama-sama? Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus kesalahan dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah Nah, maksud dari taubat ini tuh taubat yang semurni-murninya itu taubat apa? Ada yang tahu? Nah, taubat yang semurni-murninya ini atau taubat nasuha ini, seseorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan dan dosanya di masa lampau yang benar-benar mereka itu menyesali, dan kemudian meminta ampun kepada Allah agar Allah itu menghapus segala dosa-dosanya. Kemudian ada hakikat taubat. Putri bisa dibacakan? Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa dengan melakukan amal saleh, mengucapkan istighfar dan meninggalkan larangannya sebagai wujud nyata dari taubat. Nah, di sini hakikat taubat ini kan perasaan hati menyesal di sini itu menyesal perbuatan yang tidak baik ya. Nah, dengan cara apa sih? Nah, dengan cara melakukan amal soleh, mengucapkan istighfar, dan meninggalkan semua larangannya sebagai wujud nyata dari taubat tersebut. Kemudian ada syarat-syarat taubat. Yang pertama itu ada Islam. Nah, yang pertama itu Islam, orang yang beragama Islam. Nah, kalau orang kafir itu tidak diampuni dosanya, dan yang kemudian menyesali dosanya. Yang ketiga ada menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan di sini adalah menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, itu baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, yang keempat ada ikhlas. Ikhlas di sini itu taubatnya itu bukan karena tujuan ria atau bagaimana, tapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada memohon ampun kepada Allah. Dan yang keenam ada berjanji tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang mereka perbuat.
segerakan berbanyak istighfar. Nah, selanjutnya itu ada kedudukan taubat. Kak Sandra bisa Kedudukan taubat. Jadi orang hukum taubat itu wajib. Kedudukan taubat merupakan pokok dan dasar diterimanya ibadah. Setiap manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dari dosa. Namun manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak melakukan dosa sama sekali, tetapi manusia yang terbaik adalah ketika dia taubat telah berbuat dosa, dia segera bertaubat. Nah, maksudnya di sini ialah apabila kita sebagai manusia itu kan biasa melakukan kesalahan atau dosa. Nah, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, ini maksudnya itu manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, tetapi manusia yang terbaik adalah ketika dia tahu telah berbuat dosa, kemudian dia segera bertaubat atau menyesali perbuatan tersebut. Nah, hukumnya itu bagaimana sih? Hukumnya itu wajib ya, anak-anak. Selanjutnya ada keutamaan taubat. Yang pertama itu meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat atau mengakui kesalahan mereka. Kemudian yang kedua ada mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu Allah itu akan mengampuni dosa-dosa umatnya apabila umatnya itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Kemudian sebab seseorang masuk surga karena dosa-dosanya telah diampuni ya. Kemudian ada sebab untuk meraih kebaikan. Nah, apabila kita sudah bertaubat ya, pasti ada aja kebaikan yang datang kepada kita. Kemudian mendapat pahala yang besar dan yang terakhir ada malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Nah, yang terakhir ada implementasi dari sikap taubat. Mbak Fatia bisa dibaca. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah dan istiqomah beribadah. Yang kedua jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat senantiasa introspeksi diri. Terima kasih. Dan bisa dilihat ya teman-teman, implementasi dari taubat ini yang pertama ada bersyukur kepada Allah dan beristiqomah dalam beribadah yang ada di gambar A, kemudian jujur dan bertanggung jawab,